Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak akan pernah takut, tidak akan pernah bersedih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Rawahul Bukhari. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melakukan amaliyah Ramadan walaupun sudah di penghujung terakhir Ramadan. Salat beriring salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bapak kita hormati, ya. Bapak baik-baik, Pak. Saya sudah baik-baik. Pak, saya sudah bilang baik-baik. Yang lain itu turun, Pak. Orang yang lain itu turun. Saya ngerti. Pak, ini yang tidak pakai masker, Pak. Mulai sana dipakai. Penyakit itu orang yang tidak sembahyang, ngerti, Pak. Udah. Siapa yang nggak sembahyang, apa Bapak sendiri sembahyang? Iya, kita malah gini mau anak. Bapak ini saya ingat jadi untuk kantor kita ya. Untuk kantor kita, untuk kantor kita. Mana Pak, ini aturan juga muatannya 5, tidak boleh Pak. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Pak, lihat orang-orang. Bapak seorang pakai situ malu. Malu Bapak. Malu ya. Biarkan yang malu saya. Mundur. Loh. Bapak mundur, Pak. Bapak tidak malu. Pak, ini ketentuan. Ketentuan. Bapak ini jangan marah. Apa? Pak, jangan marah, Pak. Jangan marah. Ini aparat ini, Pak. Ini aparat. Bapak setting viral kan, setting. Sini jangan. Setting. Bapak yang mentang-mentang. Iya. Pak, jangan mentang-mentang, Pak. Kayak gitu, warga Ramadan. Jangan mentang-mentang, Bapak. Ya, maaf. Yang penting ada yang udah nonton videonya ya lah. Sudah ada yang nonton. Jadi waktu itu Habib Madun Abdurrahman Segaf, beliau itu mau ke pondok beliau ke Bangil. Nah tiba-tiba dicegat sama aparat. Itu ada yang bilang gimana ya? Habibnya arogan. Habibnya arogan, salah gitu. Nah sebenarnya Rashid itu yang sesalinya begini. Seharusnya yang petugasnya itu harus ngingetin Habibnya dengan cara yang lebih baik, bukan cara dengan berantem. Salah. Entar nanti di akhirat dia harus menjawab dengan jujur apa yang dia lakukan kepada keturunan Rasulullah, kepada Rasulullah SAW sendiri. Rasul pasti nanya gitu kan, kenapa ente buat keturunanku seperti itu. Nah jadi nanti dia akan ketakutan tuh jawabnya. Semoga ya yang udah nyakitin Habibana segera langsung bertaubat, ataupun mungkin ya segera Allah ampunkan dosa-dosanya ya. Sampai ini berita ini sudah Rashid tadi ada baca, sudah sampai ke Rabithah Alawiyah pusat di Jakarta sama di Kuitang, Majelis Habib Ali Kuitang. Jadi beritanya itu udah sampai. Dan ada hadis yang bilang begini, man adali. Kalau di hadis yang satu man adali. Kalau Rashid yang dengar itu man azali. Tapi maknanya itu sama juga. Siapa yang menyakiti wali-waliku, maka dia sudah sama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan untuk memerangi si orang yang menyakiti wali atau ulama tersebut. Nah, jadi pelajarannya kita sekarang di sini, man adali waliyan itu menyakiti wali-wali Allah. Nah, wali-wali Allah di sini bukan hanya yang para ustadz, para alim, para faqih. Tapi alim ulama itu
adalah orang-orang yang pertama yakhsyallah, takut sama Allah. Yang kedua betul-betul menjalankan syariat Allah dan syariat Rasulnya. Yang kedua patuh kepada menjalankan adab-adab nabawi, itu yang disebut ulama atau disebut wali. Nah, wali itu adalah penjaga sir, penjaga rahasia-rahasia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ada tingkatan wali tersebut, ada wali kutub, ada wali abdal. Nah, jadi sekarang yang kita bahas ini man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Nah, si Satpol PP tadi yang petugas tadi itu kan nendang Habib ya Mia? Nendang Habib, ninju Habib, ya Allah ya Rasulullah. Jadi kayak gimana gitu, pastilah di antara kita ada yang nggak nerima. Masa habaib digitukan, masa zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digitukan. Nggak hanya kita, Rashid sendiri pun pengen nangis. Masa zuriyah Rasul yang selama ini Rashid dekat dengan para habaib, dekat para zuriyah Rasulullah, dan kami juga sering bergaul dengan para zuriyah Rasulullah. Malah kami senang dan berharap dengan kami bergaul dengan zuriyah Rasulullah, mereka yang akan mensyafaati kami nanti di akhirat. Nah, ini menyakiti loh. Nanti Rashid takut nanti dia yang menyakiti itu diminta pertanggungjawabannya oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Kenapa kamu buat seperti ini kepada zuriyah Nabimu sallallahu alaihi wasallam? Nah, jadi negurnya itu harus dengan cara yang baik. Jangan sampai buat Habib itu marah. Jangan sampai Habib itu tuh pakai rida, dipukulin ke Satpol PP-nya, dipukulin ke petugasnya. Gimana gak marah sih? Kan bisa narik dan dengan bijak menyelesaikan masalah tersebut. Dengan bijak kita harus anggaplah Habib salah gitu loh. Tapi tidak dengan seperti itu gitu loh. Konser yang besar-besar aja tidak seperti itu. Kenapa hanya seorang habaib dibegitukan gitu loh? Itu yang buat kami sedih, itu yang membuat kami sedikit emosi gitu loh. Sedih kami melihatnya. Orang yang dituakan, orang yang Masya Allah mungkin ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk akhlak kita, untuk adab kita, keseharian kita. Kita tanpa guru tuh nggak ada ilmu loh. Nah jadi Umi kaget juga, saya rasa begitu marahnya dia, dan dia langsung buat postingan di Facebook Umi dengan lengkap dengan hadisnya. Sementara Umi tidak tahu itu apa hadis, Umi tidak tahu itu apa ya tantanan, bukan tantanan ya, silsilah keturunan Rasulullah tuh Umi nggak paham gitu. Cuman ketika Umi lihat dikirim ke Umi dari salah seorang ulama juga ke WA Umi nangis. Ya Allah, kok begini banget? Sementara orang yang berbondong-bondong di jalanan, orang yang berbondong-bondong di mall, di masjid ditutup, itu tidak seperti itu banget tegurannya gitu. Ini main ditendang lagi, nauzubillah min zalik. Ya Allah, selamatkanlah kita semua dari mara bahaya. Itu aja sih dari Umi, dan Umi tidak tahu dengan ayat, Umi tidak tahu dengan hadis. Umi hanya berkata seperti ini. Selesai. Kita semua panik. Nggak ada yang nggak panik lagi dengan kondisi seperti ini. Pasti kita panik. Tapi ya, Boya kembali ke diri kita masing-masing. Marilah kita menyelamatkan diri kita masing-masing. Berkali-kali Umi menghimbau di YouTube-nya Syekh Rashid, di sosmed. Jangan hanya menurunkan hawa nafsu kita saja. Nggak ada yang terima kondisi seperti ini. Nggak ada. Lebih bijak, lebih banyak menahan emosi dan meningkatkan kesabaran, itulah yang utama. Kalau memang itu akan merasa mengganggu kita, ya udah, kita tidak usah berkomunikasi dengan orang tersebut. Ada misalkan begitu. Nah, ya kita Allahu a'lam bishawab aja lah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Semua rahasia Allah. Sirullah ya. Nah, jadi Umi bilang Mas Rashid, hati-hati mengeluarkan statement Sid. Biarpun Rashid hafal Al-Quran, biarpun Rashid hafal mentadaburkan ayatnya dan tahu unsur fikihnya dan hadisnya, hati-hati mengeluarkan statement. Nanti dibilang Rashid diajarkan. Yang mengajarkan Rashid tidak ada. Rashid hanya sendiri di rumah belajar. Dan itu pun kadang belajar live bersama. Nah, ada beberapa ulama, guru lewat Zoom. Mungkin ini Gusmu juga ada. Nah, ada gurunya juga nih di sini, Gusmu, yang sering mengajarkan fikih kepada hadis. Dan ya
kami berdukalah dengan kejadian Habib dibegitukan, apalagi beliau Munsyid qasidah salaf. Masya Allah. Umi nggak tahu lagi mau ngomong, Umi tidak pandai berkata apa-apa. Hanya Rasid lah yang tahu dan dengan orang yang lebih paham ilmu. Jadi prinsip ahlul bait itu dikatakan al-qatlu lana 'ada. Dibunuh bagi ahlul bait itu udah biasa. Coba Rasulullah SAW, Nabi kita sendiri, seumur hidupnya dalam dakwah beliau deh hisbah jihad. Sering diawasi, diganggu, dicaci, difitnah, diboikot, dikepung, dipukuli, ditimpuki, diusir, diperangi. Itu Rasulullah SAW. Al-qatlu lana 'ada. Dibunuh bagi ahlul bait itu udah biasa. Tapi ingat, wal karamatu 'indallahi syahadah. Kemuliaan di sisi Allah bagi kami adalah mati syahid. Itulah cita-cita daripada semua ahlul bait. Dan coba tengok daripada zuriyah-zuriyah Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib syahid dibunuh oleh siapa? Abdullah bin Mujlam. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu syahid diracun. Sayyidina Hasan bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu bersama keluarga syahid dipenggal. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain difitnah dan diawasi. Jadi ada ceritanya. Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhu, beliau tetap sabar walaupun banyak yang mencaci beliau, walaupun banyak yang ingin membunuh beliau. Nah, jadi begitu. Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin difitnah dan diawasi. Sayyidina Zaid bin Ali Zainal Abidin syahid dibunuh dan disalib. Sayyidina Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu difitnah dan diawasi. Jadi dibedain ya, Ja'far Shadiq sama Ja'far At-Tayyar. Itu Ja'far At-Tayyar itu Ja'far bin Ali bin Abi Thalib, bin Abu Thalib, karena syahid di perang Mu'tah, penggal tangannya. Sayyidina Muhammad Nafsu Zakiyah bin Abdullah bin Kamil bin Hasan Muthanna bin Sayyidina Hasan syahid dipenggal. Sayyidina Ali Al-Uraidhi bin Ja'far Shadiq difitnah dan diawasi. Sayyidina Ahmad Muhajir nih. Ini kalau belajar nasab Habib pasti ketemu nasabnya ke beliau. Sayyidina Ahmad Al-Muhajir ilallah difitnah dan diperangi. Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi radhiyallahu anhu difitnah dan diawasi. Jadi jangan dikira Habib itu enak, Habib itu enak berdakwah, enak ketemu sama orang-orang gede, enak ketemu lah. Mereka itu diawasi, mereka itu sampai dibunuh, sampai ada di dalam sebuah cerita sampai difitnah begini dan begini. Imam Syafi'i tersendiri, kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu difitnah karena bergabung kepada kelompok Alawi. Bayangin, kelompok Alawi, para habaib itu zaman dahulu itu lebih sering difitnah, lebih sering disakiti, lebih sering dicaci, dimaki dan segala macam. Tapi mereka tetap sabar dan mereka semua memegang prinsip al-qatlu lana 'ada wal karamatu 'indallahi syahadah. Bagi kami dibunuh itu udah biasa dan kemuliaan bagi Allah menurut kami adalah syahadah. Itu masalah pertama. Jadi menurut Rasid ya, negolnya itu yang baik lah. Ini Habib loh. Memang kalau polisi itu kan nggak mandang siapa Habib siapa ini kan. Tapi ya jangan sampai ditendang. Bijaksana. Jangan dengan kekerasan. Kita tidak memakaikan hukum rimba. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kan ada ayatnya. Jadi enggak di bulan Ramadan lagi. Di bulan Ramadan udah mau akhir loh. La ilaha illallah. Udah mau akhir ya Allah. La haula wala quwwata illa billah.